Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat terus ya. Salam sehat dan semangat selalu dari ibu untuk kalian anak-anak yang hebat dan cerdas luar biasa. Baik anak-anak ibu, kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran PKK. Namun sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu, adapun pada pertemuan ini, yaitu pertemuan ke-8, materi yang akan kita bahas itu adalah tentang risiko peluang usaha. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di pembelajaran ini adalah kita dapat mengetahui apa itu risiko dalam peluang usaha, dan juga kita dapat mengetahui jenis-jenis risiko apa yang akan kita jumpai dan upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi risiko dalam peluang usaha. Oke, kita lanjut. Risiko usaha. Kita tahu di mana dalam menjalankan bisnis itu kita pasti dihadapkan pada dua pilihan, kita sukses atau kita gagal. Dan untuk mulai usaha itu pastinya dibutuhkan keberanian, tekad, dan juga strategi bisnis. Nah, apa itu resiko usaha? Resiko usaha itu adalah kemungkinan terburuk. Ya, kemungkinan terburuk seperti kendala, kegagalan, hambatan, kerugian yang mungkin akan muncul di masa depan akibat dari upaya untuk menjalankan usaha yang dilakukan pada saat ini dan sebagai akibat dari keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut Abah Salim, ketidakpastian resiko itu dihadapkan pada tiga sebab atau tiga faktor, yaitu ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, dan ketidakpastian dari perilaku. Namun, selain ketiga faktor ini, juga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya resiko, seperti faktor sosial, ekonomi, lingkungan, kemajuan teknologi, kesalahan dalam membuat keputusan, kesalahan dalam pemasaran, dan banyak lainnya. Nah, berikut ada beberapa jenis-jenis resiko peluang usaha. Nah ya, yang pertama itu ada namanya resiko teknis. Resiko teknis ini akan terjadi akibat kurangnya mempunyai kepemimpinan dalam manajerial. Jadi dia kurang dalam kepemimpinan manajerial. Ya, ciri-cirinya seperti biaya produksinya inefisien, terlalu tinggi. Kemudian terjadinya pemogokan karyawan. Karena apa? Karena kesejahteraannya kurang diperhatikan. Terjadinya kebakaran dan pencurian, pemakaian tenaga kerja yang berlebihan, serta penempatannya yang tidak sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kemudian cirinya ada perencanaan dan desainnya kurang tepat dan tidak dipercaya oleh perbankan sehingga terjadi kredit macet. Nah, itu beberapa ciri-ciri dari resiko teknis. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi resiko teknis itu adalah: pertama, wirausahawan tersebut harus dapat menambah pengetahuannya melalui keterampilan teknis, kemampuan mengorganisasi, dan kemampuan memimpin. Upaya selanjutnya itu adalah wirausahawan tersebut harus mampu membuat strategi yang terarah untuk masa depan yang bertujuan supaya usaha tersebut dapat berkembang, bertahan lama, serta tetap memperoleh keuntungan. Dan upaya yang ketiga itu adalah wirausahawan tersebut dapat mengalihkan kerugian itu dalam bentuk asuransi. Nah, jenis resiko yang kedua itu adalah risiko pasar.
Resiko ini terjadi akibat produk yang dihasilkan itu kurang laku di pasaran. Nah, hal ini disebabkan karena adanya persaingan dengan perusahaan lain. Ciri-cirinya adanya persaingan dengan usaha lain yang sejenis, kemudian kurangnya pengetahuan teknologi, kurangnya peraturan, dan ini masih banyak ciri-ciri yang dapat kamu baca kembali di dalam modul. Nah, bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi resiko pasar? Ya, upayanya itu adalah wirausaha tersebut harus terus mengadakan inovasi terhadap produk yang dijalankannya. Dan upaya yang lainnya itu adalah wirausahawan itu harus dapat mengadakan atau melakukan penelitian pasar dengan cara apa? Mencari informasi pasar secara berkesinambungan. Nah, itu upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi resiko pasar. Kemudian jenis resiko yang ketiga itu adalah resiko kredit. Nah, resiko kredit ini merupakan resiko yang ditanggung oleh kreditur akibat debitur yang tidak dapat membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disetujui. Ciri-cirinya terjadi kredit macet, memberikan pinjaman terlalu besar kepada usaha lain, dan kurang baiknya pengelolaan dana, baik dari segi menghitung keuntungan, kerugian, atau yang lainnya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi risiko kredit ini adalah pertama, jangan memberikan kredit kepada sembarangan orang. Kemudian, jangan berikan pinjaman terlalu besar. Kita harus mengevaluasi terlebih dahulu kredibilitas dari debitur. Kemudian memperhatikan pengelolaan dana debitur jika yang bersangkutan memiliki perusahaan, contohnya laporan pajak, laporan laba rugi, aliran dananya setiap tahun, dan lain sebagainya. Kita masuk ke jenis risiko selanjutnya, yaitu risiko di luar kemampuan manusia. Nah, risiko ini terjadi seperti bencana alam. Nah, itu dia di luar kuasa manusia ya. Bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, tsunami. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Ya, cara mengalihkannya itu adalah kita dapat memanfaatkan jasa asuransi, itu dia. Nah, kemudian jenis resiko yang selanjutnya itu adalah resiko real namanya. Resiko real itu adalah resiko yang terlihat, bisa dihitung, bisa diantisipasi, dan bisa dihindari. Berikut hal-hal yang termasuk ke dalam resiko real, yaitu kehilangan modal, kehilangan kesempatan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan kendali atas kekuasaan yang selama ini dimiliki karena adanya pengalihan gaya bisnis. Oke, itu mengenai resiko real. Nah, mengenai resiko psikologis. Resiko psikologis itu adalah resiko yang terlihat, tidak terhitung, bisa diantisipasi, tapi belum tentu bisa dihindari. Ya. Nah, contoh dari resiko psikologis ini seperti kehilangan reputasi, kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain, kehilangan perasaan, kehilangan jati diri, kehilangan motivasi, terus tidak pede, dan lain sebagainya. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari resiko psikologis ini adalah adanya dorongan untuk mempengaruhi orang lain, terus adanya dorongan untuk mendapatkan prestasi, belajar dari sebuah pengalaman, usahakan untuk dapat menghargai hasil sendiri dan menabung untuk masa depan. Dan banyak lagi upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari resiko psikologis ini. Oke, anak-anak ibu semua, demikian penjelasan tentang jenis resiko peluang usaha. Untuk selanjutnya, kalian dapat menjawab tugas dan menyelesaikannya dengan baik. Terus semangat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.